Bang, tanggal 8 Maret kemarin kan saya disuruh Bang Victor untuk memasukkan berkas ke Mahkamah Agung. Nah, itu berkasnya itu soal apa itu, Bang? Jadi kemarin itu soal permohonan fatwa, Mas. Permohonan fatwa. Jadi sebenarnya kan sejalan dengan keinginan dari Mahkamah Agung untuk melakukan penguatan terhadap fatwa. Jadi memang di Mahkamah Agung itu punya perangkat yang namanya fatwa. Jadi Mahkamah Agung itu posisinya dapat memberikan nasihat secara hukum, baik itu diminta oleh lembaga negara, perseorangan, atau badan hukum. Itu mau itu publik ataupun privat. Nah, dalam konteks ini ada keinginan dari Mahkamah Agung untuk menjadikan fatwa ini sebagai salah satu upaya untuk mempercepat proses setiap pihak itu untuk mendapatkan kepastian hukum ketika ada suatu persoalan hukum. Nah, makanya kemarin kita ajukan tuh, Mas, karena ini kita juga pengen ngeliat nih apakah MA serius dengan niatannya untuk memperkuat fatwa itu, karena memang kemarin kan juga sempat ada FGD tuh. Dan kemungkinan realitas kekinian di kita di Indonesia itu fatwa ini akan menjadi suatu rejim tersendiri lagi, cara cepat untuk memperoleh kepastian hukum. Membahas soal fatwa ini akan dinaikkan tingkatannya menjadi diatur dalam perma. Kalau sebelumnya fatwa itu masih diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung, gitu. Nah, di situ memang diatur kalau yang meminta lembaga negara, maka Ketua MA langsung menjawab, yang menjawab langsung Ketua MA, gitu. Tapi kalau yang meminta itu adalah perseorangan atau badan hukum publik atau privat, maka yang Ketua MA itu akan mendelegasikan kepada Ketua Kamar sesuai dengan persoalan yang diajukan fatwa itu. Nah, karena masih termuat dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung, jadi memang belum secara komprehensif diatur, gitu. Karena itu dalam keputusan itu isinya masih campur. Nah, ini mau dijadikan sebagai peraturan Mahkamah Agung, gitu. Nah, jadi sejalan dengan itu kebetulan juga kan lagi ada masalah nih soal status hukumnya Perpu, Mas. Jadi Perpu 1 2022 sama Perpu 2 nomor 22 tentang, kalau yang Perpu 1 2022 itu tentang pemilu, yang Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, itu ditetapkan itu kan tanggal 12 Desember 2022 untuk Perpu pemilu. Tapi kalau Perpu Perpu Cipta Kerja itu tanggal 30 Desember, gitu. Nah, pada saat ditetapkan, konstitusi mengatakan pada sidang berikutnya itu harus itu akan dibahas di DPR untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan. Kalau disetujui maka jadi undang-undang. Kalau nggak disetujui maka itu otomatis dicabut dengan menggunakan undang-undang penetapan pencabutan Perpu. Nah, dalam hal ini dari Desember sampai waktu sidang pertama itu tanggal 16 Februari seharusnya. 16 Februari. Jadi seharusnya tanggal 16 Februari itu di paripurna sudah ditentukan. Harus sudah diputuskan gitu. Benar, apakah Perpu Cipta Kerja dan Perpu Pemilu itu disetujui atau tidak menjadi undang-undang. Tapi kan kalau kita lihat Perpu Cipta Kerja misalnya tanggal 15 Februari baru disetujui oleh 7 fraksi di Balek. Tapi belum sampai ke persetujuan paripurna. Nah, kalau dikatakan itu sebagai bentuk persetujuan, sebenarnya enggak, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, masa sidang berikutnya tuh apakah masa sidang pertama atau bagaimana penentuannya? Nah, dalam Undang-Undang 12 2011 pasal 52 itu sudah dijelaskan dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud sidang berikutnya adalah masa sidang pertama. Berarti tanggal 16 Februari kemarin. Nah, ketika tidak disidangkan bagaimana? Nah, ini memang ada kekosongan hukum nih, Mas. Jadi perangkat hukum kita itu tidak mengatur ketika DPR tidak menyidangkan pada masa sidang pertama itu bagaimana konsekuensi hukumnya. Itu nggak diatur tuh. Yang diatur dalam Undang-Undang P3 adalah ketika DPR melakukan persetujuan. Bagaimana mekanismenya menjadi undang-undang. Tapi kalau tidak disetujui tidak diatur. Jadi makanya bisa saja kemudian DPR menyetujui nanti di tanggal 14 Maret. 14 Maret itu harusnya sidang kedua. Nah, kalau mengacu kepada aturan konstitusi dan undang-undang P3 itu sudah tidak bisa seharusnya. Tapi kan masih pemahaman kita nih. Nah, sementara kita butuh yang secara hukum bagaimana. Makanya kita ajukan fatwa ke MA. Harapannya MA bisa
cepat nih membalas, itu bisa membalas karena ini kan sudah tanggal 13, besok tanggal 14. Berarti besok besok berarti kan sidangnya. Nah, pertanyaannya apakah pembahasan Perpu di tanggal 14 itu secara hukum bagaimana statusnya? Karena kalau mengacu kepada Undang-Undang P3 dan Undang-Undang Dasar, harusnya masa sidang pertama, yaitu tanggal 16 Februari kemarin. Harus ditetapkan tanggal 16 kemarin. Harusnya 16 kemarin. Kalau lewat bagaimana? Nah, ini ada kekosongan hukum. Nah, salah satu yang bisa mengusik kekosongan hukum adalah fatwa MA ini. Oh, gitu. Gitu. Makanya kemarin kita ajukan. Harapannya sih supaya itu bisa segera dijawab. Gitu, Mas.